Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Alda, senang dapat menyapa kalian dalam program Cerita Inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai olahraga wushu di Yayasan Inti Bayangan, salah satu komunitas wushu di Indonesia yang terkhusus di Jakarta. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu wushu? Wushu merupakan olahraga sejenis kungfu, tetapi jurus-jurus di dalamnya seringkali menggunakan senjata seperti tombak dan pedang. Selain itu, di dalam wushu juga terdapat unsur seni, olahraga, dan juga kesehatan. Penasaran kan? Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan founder dari Yayasan Inti Bayangan. Halo Kak Ahmad Rifai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu nih Kak, sejarah dari berdirinya wushu di Indonesia ini seperti apa sih Kak? Sejarah wushu di Indonesia berdiri tahun 92. Tepatnya tanggal 10 November tahun 92. Itu yang didirikan oleh Bapak IGK Manila dan sampai sekarang dinobatkan sebagai Bapak Wushu Indonesia karena beliaulah pendirinya. Pada saat itu berdiri tahun 92 itu untuk persiapan SEA Games tahun 93 di Singapura. Gitu. Jadi berdirinya tuh wushu langsung kita bikin dipersiapkan untuk berlaga di kancah internasional di acara SEA Games, kejuaraan SEA Games di Singapura tahun 93. Gitu. Lalu apa yang melatar belakangi Kakak untuk terjun ke dunia wushu ini Kak? Jadi sebelum wushu berdiri tahun 92 tuh dulu banyak orang berlatih ya, bela diri yang karakternya sama seperti wushu. Yang disebut istilah kungfu atau kuntau. Nah, pada zaman itu kan banyak orang gemar film-film kungfu. Iya, benar. Ada Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee ya kan. Jadi banyak pemuda-pemuda ya orang-orang yang karena suka nonton film berlatih kungfu termasuk saya. Gitu ya, berlatih kungfu. Walaupun memang dulu belum ada induk organisasinya. Nah, pas tahun 92 lah berdiri. Jadi dari perguruan-perguruan kungfu diseleksi dan dibentuk satu pelatnas pemusatan latihan untuk persiapan berlaga di SEA Games 93 gitu. Dari latar belakang tersebut, apa yang membuat Kakak ini membuat Yayasan Inti Bayangan ini Kak? Ya, berawal dari hobi, terus juga dari ilmu yang saya dapat di pelatnas, dari ilmu yang saya dapat kesempatan pernah ke Cina latihan di sana hampir 2 tahun. Dari situlah punya niatan untuk mengembangkan olahraga wushu ini ya dan mencetak atlet-atlet mencetak bibit-bibit, membina bibit-bibit untuk bisa berprestasi. Wow, gitu. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu Yayasan Inti Bayangan ini berdiri sejak tahun berapa nih Kak? Ya berdiri tahun 98. Dari tahun 98. Tahun 98 kalau nggak salah Februari ya 98 gitu ya. Dari lamanya berdiri ini, prestasi apa yang sudah dicapai oleh para atlet-atlet dari yayasan ini Kak? Ya, alhamdulillah dari tahun 98 sampai sekarang dari prestasinya ada atlet-atlet kami yang pernah juara Asia, juara dunia, juara SEA Games, Asian Games ya, dan juara-juara di nasional tuh tingkat pekan olahraga nasional di PON ya kan. Hampir sampai sekarang selalu mendapat medali emas. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, dari lamanya tadi kan Kakak bilang yayasan ini sudah berdiri dari tahun 1998. Nah, bagaimana cara Kakak untuk menjaga eksistensi yayasan ini sampai saat ini? Ya, karena olahraga wushu ini adalah olahraga prestasi yang tadi disebutkan dipertandingkan di tingkat daerah seperti nasional, kejuaraan PON, internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan sasana-sasana selalu mendukung program pengurus besar wushu Indonesia, yaitu mencetak bibit-bibit atlet berbakat. Nah, dari klub-klub sasana inilah ya tempat menggemblengan atlet-atlet membina ya atlet-atlet yang dilatih, digembleng untuk menjadi atlet yang berprestasi untuk mendukung program PBW wushu di ajang-ajang internasional. Wah, luar biasa gitu, sekali Kak. Ya. Mungkin terima kasih Kak atas wawancara Kak. Wah, ternyata menarik sekali Yayasan Inti Bayangan ini. Dan yang lebih kerennya lagi adalah yayasan ini masih tetap eksis dari tahun 1998 sampai saat ini. Oke, sekarang saya mau lihat yang lagi latihan. Yuk kita samperin. Yayasan Inti Bayangan merupakan salah satu sasana wushu terbesar di Jakarta.
Komunitas ini berisi atlet-atlet nasional yang sudah berhasil memenangkan berbagai ajang perlombaan wushu, baik skala nasional maupun internasional. Bukan hanya atlet, komunitas ini juga memiliki anggota dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan atlet wushu dari Yayasan Inti Bayangan. Halo Kak Ulay. Halo. Kalau boleh tahu nih ya Kak, sejak kapan nih Kakak melatih wushu? Kalau melatih wushu itu sebenarnya juga udah lama, dari sekitar 2008 tuh udah ngelatih. Tapi kalau atlet itu saya pensiunnya 2018. Oh, 2018. Nah kalau untuk Kakak sendiri, latihannya nih Kak, itu sejak kapan nih? Kalau latihannya itu sejak dari kecil, kalau nggak salah ya kelas 6 SD, sekitar umur 11-12 tahun ya, sampai 2018 kemarin. Wah berarti masih kecil banget ya Kak, udah latihan. Iya. Ada nggak sih Kak cerita awal sejak Kakak menjadi atlet wushu? Cerita apanya? Cerita awal Kakak menjadi atlet. Oh, jadi memang waktu itu karena cuman suka dan hobi, terus latihan terus, tiba-tiba ada kejuaraan, dan pertama kali ikut kejuaraan langsung juara. Wah. Jadi mungkin kelihatan bakatnya di situ, makanya terus lanjut. Langsung terus jadi atlet. Nah, ada nggak sih Kak pengalaman yang berkesan nih Kak selama Kakak menjadi atlet? Pengalaman terkesan itu pertama kali ikut SEA Games itu langsung dapat medali emas waktu itu 2011. Wah luar biasa banget. Iya. Langsung dapat medali emas pertama kali bertanding. Oh, selain itu prestasi apa lagi Kak yang udah Kakak dapetin selama menjadi atlet? Selama menjadi atlet wushu itu kan kalau di wushu itu ada junior, ada tingkatannya, ada junior dan senior. Kalau junior itu tingkat paling prestasi saya paling baik itu meraih medali perak di kejuaraan Asia itu 2005. Terus kalau udah naik ke senior itu saya 4 kali SEA Games juara. Wah, terus 2 kali kejuaraan dunia juara juga. Terus terakhir Asian Games. Wah, sangat luar biasa ya Kak, sampai ke tingkat internasional. Lalu bagaimana perasaan Kakak saat bertanding di ajang internasional seperti Asian Games? Ya pasti ada beban untuk apalagi kemarin kan Asian Games kan tuan rumah Indonesia ya. Di Jakarta juga banyak keluarga. Jadi pertama ada beban, terus kedua ada motivasi untuk juara karena kebetulan kita tuan rumah dan latihan keras, akhirnya dapat juara juga. Waduh, dan pastinya Indonesia bangga banget nih punya atlet seperti Kakak. Nah, yang terakhir kan tadi aku lihat ada yang latihan pakai senjata nih Kak. Nah, dari Kakak sendiri senjata apa sih yang menjadi favorit Kakak? Kalau senjata yang emang spesialis saya itu ada 2, senjata pendek dan senjata panjang. Senjata pendeknya itu golok atau tausu. Senjata panjangnya itu kunsu atau toya. Itu sejenis apa tuh Pak kalau kunsu? Kalau kunsu itu toya dari fiber. Oke. Makasih Kak atas wawancaranya, terima kasih juga atas waktunya. Pembicaraan dengan founder dan atlet dari Yayasan Inti Bayangan tadi seru banget kan? Nah kebetulan karena saya lagi ada di Yayasan Inti Bayangan, kurang afdol rasanya kalau saya nggak nyobain jurus-jurus dan juga teknik-teknik dari wushu itu sendiri. Mau tahu bagaimana? Jangan kemana-mana, saya mau ganti baju dulu untuk latihan bersama atlet. Nah, sekarang aku udah ganti baju. Ayo kita ke latihan. Waduh, baru beberapa menit latihan aja saya udah keringetan nih. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan olahraga seni bela diri yang mengandung nilai estetika, wushu cocok banget nih untuk kalian coba. Saya Alda ini pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode-episode lainnya dari Cerita Inspirasi, tentunya hanya di kanal YouTube DNK TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.